Manusia, sebuah galaksi mikro di alam semesta, memiliki rangka dan sistem yang berpusat di otak manusia. 100 triliun sel di dalam tubuh manusia senantiasa hidup dan mencari keseimbangan. Sesuatu yang mencari keseimbangan akan selalu menemukan kesempurnaan dan bentuk-bentuk barunya. Pencarian keseimbangan adalah adaptasi, sedangkan bentuk baru itu disebut evolusi. Dimulai dari manusia purba hingga manusia modern, evolusi manusia adalah bentuk-bentuk adaptasi yang manusia lakukan entah pada kehidupan makrokosmos atau mikrokosmos. Adaptasi itu mendorong manusia memiliki kebutuhan, dan contoh kebutuhan atas hasil adaptasi manusia itu adalah sepatu. Manusia modern sekarang adalah bentuk sempurna atas pencarian keseimbangan yang dilakukan manusia purba. Pada dasarnya, manusia adalah spesies yang selalu mencari bentuk sempurnanya. Tak hanya terjadi dalam semesta mikro, pencarian bentuk sempurna itu dilakukan spesies manusia kepada lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar ini termasuk penemuan atas pencarian keseimbangan. Penemuan dilakukan sebagai pendukung hidup manusia. Penemuan pula dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan berawal dari komplikasi kesadaran akan sesuatu. Kesadaran tumbuh dari proses adaptasi manusia terhadap lingkungannya, atau sebaliknya. Lingkungan yang memaksa manusia untuk bersikap adaptif dan sadar atas kebutuhan. Manusia dan kebutuhannya menjadi kausalitas untuk terciptanya penemuan-penemuan. Penemuan itu adalah sepatu. Pada hakikatnya, sepatu dibuat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia purba belum mengenal sepatu, hingga kesadaran mereka muncul dan membuat mereka merasa butuh akan adanya sepatu. Kesadaran adalah proses alami yang terjadi pada manusia, meskipun banyak manusia modern sekarang yang secara sadar menghilangkan kesadarannya. Sepatu adalah buah dari kesadaran manusia. Sepatu merujuk pada kesadaran manusia untuk melindungi kaki. Fakta otentiknya, peneliti menemukan fosil kaki manusia yang memiliki tulang jari kaki yang lemah. Fosil itu berusia 40.000 tahun. Tulang jari kaki yang lemah mengindikasikan kebiasaan menggunakan alas kaki. Secara filosofis, manusia mengenal kesadaran pada hakikat sepatu pada 40.000 tahun yang lalu. Manusia diberikan akal sebagai modal hidup di dunia. Akal itu membangun daya ingin tahu yang besar. Dengan akal, manusia tidak punah dan bisa membangun dunia. Zaman modern diiringi dengan kesadaran-kesadaran yang terus berkembang. Tanpa akal, manusia mungkin masih purba. Sudah jelas bahwa
Mahakarya terbesar sebuah akal adalah peradaban. Peradaban menghasilkan budaya hidup manusia. Budaya dalam konteks peradaban adalah cara hidup manusia yang disesuaikan dengan zamannya. Peradaban terbentuk karena kondisi zaman. Manusia bertahan sampai sekarang karena manusia senantiasa mengembangkan peradaban. Seperti sebuah sepatu dan perjalanannya. Shoes, though simple in shape, gradually became more embroidered. Sepatu berkembang tentu akan mengikuti perkembangan manusia. Seperti fakta otentik selanjutnya, yaitu sepatu Otzi. Otzi adalah mumi yang ditemukan arkeolog di pegunungan Alpen, Austria pada 1991. Frozen for more than 5,000 years on a remote mountain pass, and now preserved for the ages in a refrigerated tomb. He is the Iceman. Mumi Otzi menggunakan sepatu ini ketika He ditemukan. was still wearing one of his shoes. Mumi itu diperkirakan meninggal 5.300 tahun yang lalu. Peradaban membentuk kebiasaan. Peradaban membentuk daya cipta manusia. Sepatu Otzi memiliki sol dari kulit beruang, bagian atas dengan kulit rusa, dan jaring-jaring yang dibuat dari kulit pohon. Kemudian diisi jerami yang berfungsi seperti kaus kaki. Dengan desain seperti ini, sepatu Otzi nampaknya digunakan untuk menaklukkan jalan bersalju. Sepatu Otzi merepresentasikan peradaban sebuah zaman. Zaman batu. Jahitan yang kurang dapat diandalkan menjadi bukti minimnya peralatan zaman itu. Fakta otentik selanjutnya berada pada sepatu kulit Armenia. Sepatu tertua yang ditemukan dari ekspedisi arkeolog di Gua Armenia. Eastern Turkey next to Mount Ararat and Iran, nowadays Iran, and it was since prehistory a crossroad to discover this kind of find in Armenia. Only when we came in and we started the test excavation, we were astonished what was just about a meter under the surface. Perhitungan tanggal radiokarbon menunjukkan sepatu ini dibuat pada 3500 sebelum Masehi. Data ini menunjukkan bahwa peradaban ketika itu adalah peradaban zaman logam Armenia. Zaman yang sudah bisa melahirkan senjata-senjata tajam dari logam. Saat ditemukan, sepatu kulit Armenia sudah terisi rumput. Tanda termakan zaman. Bahan kulit sepatu ini adalah kulit sapi. Terdapat lubang untuk tali yang juga berbahan kulit. Sepatu ini mirip dengan sepatu modern yang memiliki tali sepatu. Inilah bukti peradaban menentukan daya ciptanya. Seperti Mesir, memiliki kebudayaan yang berpusat di sungai. Sepatu Mesir dibuat menyerupai perahu dari anyaman bulu. Sepatu Mesir sudah dijumpai bahkan pada masa Mesir kuno, 1550 tahun sebelum Masehi. It's also worth a mention that many people during ancient times didn't wear footwear at all. Apparently they were seen as unnecessary. Inilah fungsi akal. Akal yang membentuk peradaban dan kemudian peradaban memberikan bentuk-bentuk cipta untuk manusia kembangkan.
Seluruh daya cipta adalah hasil mimesis manusia pada lingkungan yang disebabkan oleh peradaban. Tapi sebelum peradaban terjadi, pasti mereka memiliki sebuah hakikat yang kemudian difilosofiskan menjadi sebuah produk ciptaan. Hakikat terbesar sepatu adalah kepemilikan fungsi. Fungsi sepatu yaitu melindungi kaki dari mara bahaya dan menjaga kaki dari lingkungan yang tak terkendali tubuh. Segala hakikat membentuk tahapan filsafat. Bersama filsafat, hakikat sepatu diolah menjadi sebuah produk daya cipta guna untuk keselamatan kaki manusia. Kemudian peradaban kembali mencari bentuk hingga muncul estetika dalam sepatu. Segala sesuatu akan menyentuh aspek estetika ketika selesai di masalah etisnya. Akhirnya, estetika menjadi hakikat baru dan keseimbangan baru yang terus bergulir hingga sekarang. Dengan estetika, sepatu tak hanya lagi menjadi sebuah fungsi, namun menjadi sebuah simbol masyarakat. They were meant to be an extravagant status symbol. Only people who could afford not to move around too much could wear them, and so they became popular among European socialites. In fact, in France, there were actually policies in place that determined how high your heels could be depending on your level of nobility. Commoners could only wear half-inch high heels, middle-class folks could wear 1-inch heels, knights wore heels 1.5 inches high, nobles wore 2-inch high heels, and princes wore 2.5-inch high heels. Pengaturan estetika terhadap sesuatu yang etis menjadi kunci peradaban kini. Permasalahan peradaban selalu dihadapkan dengan sebuah penyelesaian estetika. Bahkan dengan estetika, kita mengenal kesopanan dan keindahan. Nyatanya, segala sesuatu tidak cukup berhenti pada pencarian keseimbangan etis. Pencarian keseimbangan zaman ini ada di tahap estetis. Itulah yang terjadi pada sepatu yang menjadi fashion dan gaya hidup. Shoes are starting to show, and they really want to show them off. So details like this embroidery are becoming more and more common. Semua tahap etis dan estetis ada di tangan pemegang peradaban, manusia. Perkembangan pesat manusia melahirkan ragam dan pemikiran yang berbeda-beda. Pembentuk peradaban pun bersaing dan saling menunjukkan dominansinya. Tahap peradaban berada di kehausan ambisi dan motivasi pribadi. Banyak yang mengarahkan peradaban ke arah yang buruk, seperti perang, kejahatan, dan perusakan lingkungan. Ada juga manusia yang membuat peradaban menjadi lebih baik, seperti menjaga bumi, menjaga persatuan, dan berinovasi.